Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga teman-teman semua tuh kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman di sini saya sekedar sharing-sharing saja. Saya bantu untuk informasi saja buat teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, saat ini mungkin banyak orang yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Salah satunya banyak kehilangan barang atau mungkin kehilangan surat-surat berharga. Mungkin salah satunya KTP, STNK, atau mungkin sertifikat dan hal lainnya. Dan di sini saya membantu informasikan seperti apa sih untuk teman-teman semua apabila untuk mengajukan atau membuat laporan di kepolisian untuk surat kehilangannya. Mungkin banyak teman-teman semua yang belum tahu, maka di sini saya bantu share apa saja dan harus bagaimana saja dan harus kemana kira-kira buat teman-teman saat mengajukan pelaporan di kepolisian. Jadi teman-teman semua, tidak semua surat-surat bisa diterima di polsek dan tidak semua pelaporan untuk surat-surat itu bisa diterima di Polres. Nah, jadi ada bagian-bagian penting yang memang teman-teman jangan sampai ibaratnya jangan sampai salah datang atau salah pilih tempatnya. Nah, kalau untuk di polsek, ini sekedar informasi saja, mungkin ini hanya sebagian saja ya. Jadi yang bisa mengajukan untuk pelaporan surat kehilangan di polsek itu biasanya STNK ya. STNK kalau mengalami kehilangan bisa datang langsung ke polsek, cukup melampirkan seperti kalau memang ada BPKB masih ada, bawa BPKB-nya, atau mungkin juga buat teman-teman semua ada fotokopiannya silakan dibawa. Untuk data diri asli kalian KTP bisa dibawa, yaitu sebagai bukti pelaporannya bahwa itu memang motor tersebut ada motor kalian. Ya, itu untuk STNK-nya. Nah, tapi bagaimana untuk kelanjutannya adalah untuk KTP. Nah, untuk KTP itu pelaporannya harus datang ke Polsek. KTP, SIM. Nah, itu datangnya ke Polsek, teman-teman. Ada juga mungkin kehilangan seperti contoh saja KTP saja lah, KTP 2 KTP, SIM. Nah, teman-teman cukup bawa seperti fotokopinya saja, atau mungkin makanya kalau teman-teman ini penting banget kalau punya KTP ataupun SIM itu dibuat di foto, teman-teman. Nah, itu salah satunya buat kalau kita mengajukan pelaporan kita ada buktinya. Dan bawa kartu keluarga kalau KTP, oke? Nah, kalau SIM cukup bawa fotokopian ataupun fotonya saja itu sudah cukup. Nah, untuk berikutnya seperti apa sih? Masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita yang berhubungan dengan surat-surat di kelurahan tuh seperti contoh mungkin eh apa ya? Surat-surat seperti mungkin akte kelahiran hilang bisa, atau mungkin surat makam hilang bisa, atau mungkin kalau memang sekarang mungkin udah seperti kartu keluarga hilang, itu buat pelaporannya di polsek biasanya. Itu hanya sebagian, sebenarnya masih banyak hal lagi ya teman-teman. Buku rekening. Nah, ini juga ATM nih teman-teman. ATM kalau hilang itu harus datangnya di polsek, cukup di polsek saja. ATM hilang itu bisa datang ke polsek bawa buku rekening. Kalau buku rekening hilang ya, buku rekeningnya hilang, teman-teman bisa bawa KTP. Kalau memang ada ATM-nya, kalau memang ada teman-teman sebelumnya ada N-bankingnya bisa tunjukkan N-bankingnya. Nah, jadi teman-teman itu sebagai salah satu atau bagian-bagian yang memang bisa untuk mengajukan pelaporan di polsek. Nah, tapi teman-teman ada hal yang memang tidak boleh atau tidak bisa di polsek untuk mengajukan surat pelaporan kehilangan. Kalau STNK itu teman-teman bisa datang ke polsek, tetapi kalau seperti BPKB kendaraan itu teman-teman untuk prosesnya tidak bisa di polsek. Teman-teman harus datang langsung ke Polres terdekat. Ya. Polres terdekat, contoh aneh kan, saya tinggal di wilayah hilangnya di daerah, saya tinggal Jakarta, saya hilang di Bandung. Silakan datang ke Polres Bandung, teman-teman. Memang disarankan kalau memang teman-teman menghilang di Bandung, maka teman-teman untuk mengajukan surat kehilangan itu di Polres Bandung. Jadi nggak perlu repot-repot harus datang ke Jakarta. Yang penting ada surat pelaporan kehilangan. Nah, kalau untuk BPKB memang nggak mudah teman-teman. Di prosesnya untuk prosesnya nggak seperti STNK, tinggal bawa ini. Jadi
Kalau BPKB itu untuk updatean yang saya tahu, jadi teman-teman harus selain dokumennya seperti bawa surat-surat STNK-nya, ada juga seperti KTP, teman-teman juga harus diwajibkan untuk membuat seperti apa ya, laporan kehilangan tuh seperti media cetak. Itu biasanya 2 sampai dengan 3 media cetak teman-teman harus menginformasikan bahwa teman-teman telah mengalami kehilangan BPKB kendaraan. Nah, setelah itu baru bisa diproses. Karena kenapa BPKB harus membuat iklan dan harus dipores? Karena memang tingkat resikonya beda. Karena kebanyakan teman-teman ya, BPKB digadaikan. Ya, BPKB digadaikan, nilai motornya gadaian cukup lumayan, bisa digadaikan 20 juta. Nah, daripada menggadaikan daripada nebus untuk di pegadaian, ya, teman-teman mengajukan surat kehilangan, mengajukan pembuatan BPKB baru lagi. Sedangkan pengurusan BPKB mungkin contoh gitu habisnya 6 juta rupiah, 7 juta rupiah. Kan masih ada, nggak perlu harus bayar 20-30 juta rupiah kan. Nah, itu kebanyakan ada case-case seperti itu teman-teman. Jadi gimana teman-teman semua? Memang seperti itu untuk ibaratnya prosedurnya. Nah, ada juga seperti surat-surat apa ya? Sertifikat rumah. Sertifikat rumah itu tidak boleh untuk membuat pelaporannya di di polsek. Harus di Polres. Jadi seperti berhubungan dengan sertifikat, ada bagian-bagian penting ataupun dokumen-dokumen seperti berhubungan dengan apa ya, surat-surat perusahaan, ibaratnya surat kepemilikan, ya, surat-surat kepemilikan, sertifikat, BPKB. Nah, itu atau mungkin surat-surat pemilikan perusahaan, kalau kehilangan dokumen-dokumen pentingnya itu biasanya pelaporannya nggak di polsek tapi di Polres, ya. Jadi memang ada tingkat-tingkatan. Kalau SKCK saya hilang gimana? Cukup saja datang ke polsek. Jadi ada yang bagian surat-surat biasa itu bisa datang ke polsek. Nah, kalau berhubungan seperti surat-surat kepemilikan rumah, BPKB, surat-surat kepemilikan perusahaan, ada juga yang berhubungan seperti apa ya, surat-surat penting tuh seperti paspor, ya. Itu paspor itu tidak boleh untuk di polsek pelaporannya, tapi harus di Polres, ya. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya bantu untuk informasikan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti untuk tunggu saja di next video-video berikutnya. Kita akan bongkar seperti apa sih prosedur-prosedur persyaratannya syarat mengajukan pelaporan. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.